pesan kepada Indonesia. Kembali, kalau kita mau kembali berjaya, kita tidak bicara aku, tidak bicara kamu, tidak bicara kamu, tapi bicara kita. Kali ini bersama Kak Lisa di podcast Kemerdekaan, Lisan, Literasi dan Seni Anak Indonesia di Kota Tarakan. Nah, mari Mayadako. Jangan lupa subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya untuk melihat video terbaru kita dan di-share ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Literasi TBM Lisan, Literasi dan Seni Anak Indonesia. Jadi di sini adalah podcast yang kedua kalinya. Semoga lancar ya Pak. Amin, amin. Oh, panggil abang aja ya, mungkin panggil abang. Ya. Nah, terima kasih telah menyempatkan waktunya atau memberikan waktu untuk kami, telah menghadiri ruang ini yang sangat sederhana sekali. Baiklah. Nah, di sini kan tak kenal maka tak sayang. Indonesia tanah air beta pusaka angkat itu merah putih. Yang Ya. pertama itu kita melihat bahwasanya daerah kita khususnya Tarakan ini kan juga merupakan daerah perbatasan, pintu gerbang wilayah Ya. utara gitu kan. Nah, di mana ketika kita berbicara masalah perbatasan, banyak hal-hal yang tentunya bahkan sampai dengan hari ini ketika kita berbicara masalah perbatasan masih banyak ketimpangan-ketimpangan. Di beberapa tahun kami melakukan kegiatan-kegiatan di perbatasan seperti pengibaran bendera, upacara apa segala macam. Kami melihat di sana itu betul warganya warga Indonesia gitu kan. Tetapi ketika masuk bulan Agustus, yang mana bulan Agustus ini adalah bulan-bulannya kita seperti itu untuk Indonesia kan, di mana di tanggal 17 itu kan hari ulang tahunnya kita. Tetapi di sana itu semacam adem ayem aja gitu, khususnya di perbatasan. Nah, inilah kemudian teman-teman OI, teman-teman gerakan melihat bahwasanya harus kita sentuh gitu. Bagaimana caranya supaya kita sentuh orang di luar daripada kami ini ikut tergerak gitu kan. Makanya kami mengangkat satu tema, yaitu tadi merah putih. Jadi mulai 2014 awalnya bendera kami itu panjangnya 5 meter saja. Awalnya 5 meter saja. Namun setiap tahun kita tambah dan itu murni dari iuran-iuran anggota dan simpatisan. Swadaya. Jadi setiap tahun itu saya bikin semacam satu gerakan, namanya itu gerakan 1 meter, satu orang 1 meter untuk merah putih. Seperti itu. Jadi gerakan ini juga kami tidak ekspos keluar, baik di Facebook ataupun di mana. Jadi hanya kami sampaikan ke anggota dan anggota menyampaikan ke teman dekat. Dan kami juga menyampaikan ke rekan-rekan gerakan, ke teman-teman alumni, senior-senior kami seperti itu. Memang kami tidak mengeksposnya untuk gerakan ini. Mungkin sedikit kronologisnya seperti itu.
Jadi abang ini kayak mengajak orang lain, ayolah kita sama-sama untuk kemerdekaan ini, bukan hanya simbolis aja, tapi juga harus ada gerakan gitu ya, untuk membangkitkan. Orang tua sekarang bilang begini, hari ini disuruh datang upacara hormat bendera aja susah. Berjuang dulu merebut merah putih itu pakai darah katanya. Kamu cuma disuruh datang hormat, susahnya minta ampun. Itu juga merupakan pukulan buat kita. Iya benar sekali. Tapi hari kemerdekaan itu juga seperti hari mengenang kita, lebih mengenang lagi ya. Mungkin abang juga bisa menjelaskan, Bang Yudi. Jadi kalau bicara tujuan, tujuannya sebenarnya dari diskusi kita beberapa tahun ini kan, ya di awal memang kita tadi bilang kami generasi yang resah terhadap masa depan Indonesia melihat generasi ya hari ini yang ada. Nah itu tadi bahasa terakhir yang agak nyentil kita. Loh kamu disuruh upacara aja males. Angkat tangan cuma mungkin 10 menit atau mungkin 1 jam. Nah, mereka itu yang memperjuangkan merah putih itu bukan hanya nyawa, hartanya dikorbankan, keluarganya dikorbankan. Nah, ini yang loh kenapa generasi hari ini tidak memaknai itu dengan baik? Nah, ini keresahan kita. Keresahan-keresahan ini muncul. Bagaimana kami mencoba mengembalikan semangat Indonesia Raya itu sebenarnya. Maka gerakan di bawah satu bendera itu mengembalikan kejayaan Indonesia terhadap keresahan-keresahan kita hari ini. Generasi kita hari ini lupa akan akar dia sendiri, artinya jati diri dia sendiri. Nah, itu yang membuat kami semakin ya udah harus. Sebenarnya macam C tadi bilang, kita lebih condong kepada gerakan yang tidak mau terekspos apa sih. Tapi ini tidak akan sampai pesannya kepada generasi kita kalau kita tidak ekspos. Nah, urusannya mengekspos siapa itu kita biarkan publik yang mengekspos. Tapi kita tetap pada gerakannya, bahwa gerakan di bawah satu bendera ini bertujuan untuk mengembalikan semangat perjuangan itu, bahwa Indonesia ini bukan kita hari ini merdeka artinya kita mau leha-leha. Kita harusnya lebih berjuang karena kita punya tantangan-tantangan terhadap dunia luar. Nah kan kita tidak mau, kita kan selalu teriak, kita tidak mau jadi budak di tanah kita sendiri. Tapi apa yang kita siapkan? Generasi kita ini apa yang sedang kita siapkan? Atau kita sampai hari ini juga jadi tanda tanya. Nah maka tujuan gerakan ini adalah mengingatkan kembali bahwa kita bangsa yang besar, bahwa kita bangsa yang punya tujuan, bahwa kita bangsa pencipta, bukan bangsa pengekor. Nah hari ini kan kita jadi bangsa pengekor. Nah itu yang kita mau buang mindsetnya, bahwa kita bukan bangsa pengekor, bukan bangsa pengcopy paste. Kita ini bangsa pencipta. Maka kita harus punya ide, kita harus punya gerakan bersama untuk membesarkan bangsa ini. Itu yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Nah jadi yang saya tangkap ini lebih ke kesadaran juga, bahwa sebenarnya kita ini bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi keadaan terjajah, tapi secara tidak langsung. Nah bedanya yang terjajah ide, kebudayaan dan lain-lain secara tidak langsung. Jadi lebih sulit sama-sama sulit, tapi perbedaannya ada yang langsung dan secara tidak langsung juga, tapi keras sebenarnya. Untuk kalau misalnya kita sadar itu sebenarnya keras sekali karena ada pembodohan di dalamnya, apalagi seperti yang abang bilang, seperti bangsa pengekor. Itu kayak bahasanya itu sangat kasar untuk kita, dan itu memang kita gitu. Itu yang terjadi. Jadi harus sadar dengan ini. Nah seperti tadi abang bilang, di sini kan kayak gerakan satu bendera. Nah, kalau misalnya gerakan satu bendera, abang dengan teman-teman yang bergerak itu fokus pada gerakan, masyarakat dengan sadar mengekspor itu sendiri, dan sebagai harapannya bahwa ini yang jadi tujuannya adalah lebih kesadaran, membangkitkan kesadaran masyarakat, karena ini kan juga di zaman revolusi 4.0, jadi kita juga harus sadar dengan ini. Jadi terus ini pertanyaan saya yang kedua nih, siapa saja sih yang terlibat dalam gerakan ini?
Kalau siapa saja, Iya. Nggak bisa kita kalau sebutkan. nanti gerakan ini terlibat dan terjadi ya karena semua unsur, Semua unsur. terutama dari unsur masyarakat sendiri. Iya. Seperti itu. Ya, kami lagi-lagi memang tidak mau menyebutkan. Iya. Nah, Yang jadi jelas gini, hari ini apa yang kami gagas pesannya sampai alhamdulillah, gitu, Nas. Iya. sampai pesannya. Mm. Seperti itu. Jadi identitas diri itu tidak penting. Bagi kami itu tidak penting. Iya. Nah, di awal juga beberapa teman mengusulkan Iya. apa untuk masuk muri apa semua didapat. Saya bilang ini ide kita bilang. Kami tidak butuh yang namanya apa penghargaan, sertifikat. Yang Iya. kami butuh bahwa pesan kami sampai. Iya benar. Pesan kami sampai. Artinya gini, kemarin sebelum ini acara kemarin kan kita juga sempat ngumpul dengan Iya. beberapa elemen para pemuda-pemuda di Tarakan. Kita ngumpul, kita sampaikan ini bukan gerakan aku, bukan gerakan kamu dan bukan gerakan kami, tapi gerakan kita. Kita lupa kalau kita ini orang Indonesia. Iya. Makanya itulah kita Indonesia. Iya. Jadi gerakan di bawah satu. Hari ini kan tidak. Kita jadi bangsa yang latah, mengekor bangsa-bangsa lain. Kedua, kita mau jaya, itu tadi bicara aku, kamu, atau kami. Banyak menuntut. Bukan Banyak bangsa. menuntut. Kalau jaya itu kan bangsa Iya. kita mau. Nah, jadi kalau kita bicara kejayaan dengan instan, ya udah. Kan hari ini kan kita dihadapkan, tadi maka minta maaf agak sama teman-teman, kita bilang kalau mau terkenal atau mau viral di Indonesia itu cuma dua. Kalau anda bodoh, anda porno, selesai. Loh, serendah itukah bangsa ini kita downgrade dari kejayaan Gajah Mada, kita downgrade sampai seperti itu. Iya. Menyedihkan sebenarnya. Kita harus sampaikan ini walaupun mungkin ada yang tersinggung. Iya. Mungkin ada yang tersinggung. Tapi Aku tujuannya takut memang ini. untuk menyinggung. Loh, iya, ini. Tapi saya ingatkan bahwa Gajah Mada kalau hidup malu melihat tujuan Iya, bangsa ini, benar. saya bilang. Pejuang-pejuang kita yang mati, yang berperang hampir ratusan tahun, malu melihat kelakuan kita seperti ini. Loh, kita kok kita bangga dengan hal-hal seperti itu. Pasrah dengan jajahan. Ini yang mau kita sampaikan bahwa ayo kita bangkit sama-sama. Kalianlah yang di barisan terdepan. Maka tugas kami teman-teman yang dulu menyadarkan bahwa gerakan ini tidak akan besar kalau tidak bersama kalian. Kami tidak membenci atau memusuhi generasi hari ini. Kami hanya ingin ayo kita sadar sama-sama. Iya, benar. Ini bangsa besar, jaya bersama. Bukan kami, bukan aku, kau, atau kamu. Selesai. Kita selesai di situ, saya bilang. Makanya pelan-pelan gerakan ini coba kita dengungkan, kita gaungkan bersama-sama. Ayo generasi kita sadar bahwa kita sedang tadi seperti saudara bilang tadi, otak kita yang lebih keras dijajah. Iya, lebih keras lagi. Nah, Iya. Kalau mau dilihat juga sih anak-anak zaman sekarang, para penerus bangsa zaman sekarang sangat terlihat memperlihatkan kebodohannya sendiri. Seperti dalam sebuah pergaulan misalnya, dalam menggunakan handphone apa segala macam. Padahal banyak hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan sebenarnya. jadi memang kita jadi gini, kalau bicara generasi hari ini, generasi yang tampil adalah generasi cerdas. Iya. Saya pikir mereka generasi cerdas. Mereka menguasai seluruh aplikasi, mereka Iya. menguasai seluruh IT. Permasalahannya mereka kurang literasi. Ya. Mereka kurang literasi, mereka kurang mempelajari sejarah kejayaan-kejayaan bangsa ini. Nah, akhirnya mereka terjebak kepada tadi hedonisme, bahwa kita di Indonesia ini sudah merdeka, gue bebas mau buat apa saja. Iya. Nggak apa-apa, lo bebas, tapi tolong dong jaga marwah bangsa. Kan itu Ya, benar sekali. kita kan ngomong gitu, silakan lo Iya, bebas, tapi iya, nggak tolong dong jaga marwah bangsa Iya. kita. Paling nggak usah jaga marwah bangsa, jaga marwah keluarga. Keluarga, iya. Kalau kita dalam posisi religius, Iya. itu yang mau kita sampaikan pesannya. Nah, artinya kalau dibilang bodoh, enggak. Kita generasi cerdas, hanya kita terjebak dan kekurangan literasi. Kurang literasi. Iya, kekurangan literasi. Itu masalah kita, masalah mendasar bagi kita. Makanya kan kalau bicara gemar membaca itu
mungkin sudah 20 tahun aja ya, mulai zaman Soeharto ya. Gemar membaca itu Mulai ini budi, ini iya, budi. gemar membaca itu didengungkan sampai hari ini kita tetap menampilkan generasi yang kurang literasi. Kalaupun ada, itu cuma berapa persen dari 100% orang Indonesia. Nah, ini penting. Nah, kenapa juga banyak orang cerdas kita. Saya juga agak ngutip bahasa Soekarno sih. Saya lebih senang dengan tadi anak-anak muda di warung kopi yang ngomong tentang negara, tentang kebaikan negara, tentang bagaimana kondisi negara ini, daripada seorang pemuda yang kutu buku, yang memikirkan diri sendiri. Nah, hari ini kelompok-kelompok yang cerdas itu pun nyaman di menara gadingnya. Jadi mereka tidak pernah merasakan ini loh rakyat, sedang apa rakyat. Kalaupun mereka bicara hanya dalam tataran, padahal mereka punya kemampuan untuk turun. Iya. Mereka punya materi untuk melakukan itu. Memiliki ruang. Tapi karena mungkin merasa nyaman, lebih baik saya nulis aja deh. Iya. Nulis, terserah orang mau ikut atau tidak. Ini juga salah kita bilang. Eksistensi lebih Harusnya begitu kita menyampaikan sesuatu ide, harus kita tunjukkan. Iya. Ini juga kita sampaikan kepada akademisi-akademisi, ayo kita sama-sama. Kalau kau tidak mampu secara teknis, gak panggil orang yang bisa melakukan secara teknis. Rakyat banyak kok. Lakukan bersama, lebih ke kita lagi. Lebih kembali ke akhirnya kita. Iya, kita. Saya punya ide, silakan kita kerjakan sama-sama. Iya, Itu yang penting. Nah, dari pembahasan tadi ini saya kayaknya tenggelam dalam suasana suasana haru, suasana langsung jadi orang yang resah. Walaupun maksudnya bukan dongeng. Ini maksudnya terlarut dalam suasana itu dan menjadi orang yang resah. Iya, kalau kamu baru resah. Kami sudah 6 tahun yang lalu. Tapi memang sih kalau misalnya dalam segi lebih ke dasarnya saja, memang ada terlintas keresahan karena dari dulu itu kita lihat bagaimana sih sebenarnya peran pemuda itu menjalankan perannya kebanyakan itu seperti mementingkan diri sendiri tanpa lebih mengutamakan diri sendiri daripada ayo berbagi, ayo bermasyarakat, menyentuh masyarakat, lebih seperti itu. Apalagi di masa pandemik ini kayak seperti kayak teman-teman lebih mager gitu. Nah, bukan teman-teman, saya juga mager karena dikasih peluang untuk banyak di rumah. Nah, terlarut di rumah itu sendiri. Nah, tanpa memikirkan keresahan negara itu apa sih, ndak urus gitu. Nah, ya ndak urus. Yang penting itu bagaimana saya bisa menjadi orang di mata masyarakat. Nah, maksudnya menjadi orang bisa dilihat sama masyarakat seperti itu. Nah, padahal itu salah, perseptik yang salah. Mau dapat pengakuan aja. Kalau memang di teman-teman kita memang sering juga kita sampaikan bahwasanya peka lah terhadap lingkungan kita sekitar gitu kan. Kalau kita sudah bisa peka dengan lingkungan kita sekitar, mungkin insya Allah ketika ada kejadian-kejadian atau permasalahan sosial, maka hati kita akan terpanggil. Iya. Tetapi kalau kita belum bisa peka minimal dengan keluarga ataupun dengan lingkungan kita sekitar, akan sulit memang. Tapi kalau sudah terbiasa seperti itu, ketika ada sesuatu pastilah dia akan tergugah. Apalagi dengan gerakan-gerakan yang berbau-bau Indonesia apa segala macam ini, pasti mereka dengan senang hati tergugah pasti. Dan itu sudah kita lakukan, teman-teman sudah kita lakukan seperti itu. Makanya mulai dari 2014 sampai dengan hari ini, kalau berbicara masalah lembaga khususnya di teman-teman OI yang mempelopori tentang gerakan-gerakan ini, itu sudah terbiasa dengan yang begitu, sehingga kepekaan itu muncul. Kemudian ya tinggal kita bagaimana menyebarkannya dengan minimal dengan teman kita ngopi dulu deh, dengan teman kita dulu gitu. Seperti itu. Ayo ngopi dulu ya. Jadi ngopi itu sumber ide. Jadi kami itu mengambil karena mungkin kami tidak hafal ayat-ayat Tuhan. Iya. Kami tidak menghafal ayat-ayat Tuhan. Jadi kami tetap mengambil metode Rasul Muhammad. Iya. Artinya
kalau mau merubah itu dari bawah dulu. Iya. Artinya dari orang. Nah, cuma karena kami tidak bawa ayat, kami bawa kopi. Iya. Bawa kopi. Bawa kopi. Itu yang apa? Yang menjadi apa langkah kami awal. Ayo, udah kita ngopi, kita diskusi. Iya. Nah, kalau mau ditanya, jadi memang apa keresahan-keresahan ini kan muncul apa ya? Karena kita melihat ada beberapa hal yang mungkin kalau kita bilang apa ya, keresahan-keresahan di generasi, keakuan yang berlebihan, artinya euforia. Jadi wah, gua ini kan apa generasi yang menguasai IT, menguasai apa. Lah kita menjawabnya ini generasi kok sombong amat gitu kan. Generasi Sombong. Kok sombong amat, ya cerdas tapi sombong gitu kan. Jadi gini, begitu kita bilang terus, ayo udah kita bawa ngopi, kita sadarkan dulu apa sih Indonesia ini sebenarnya, apa sih maksudnya. Makanya kan menumbuhkan kepekaan itu kita harus melatih. Iya, benar. Jadi kalau generasi yang banyak sudah kita tobatkan selama 4 tahun ada juga, jadi kami menobatkan, artinya bukan berpindah agama kan, dari yang tadi tidak Indonesia menjadi ayo Indonesia. Nggak penting itu benderamu, nggak penting itu warna rambutmu, warna kulitmu, nggak penting. Iya, benar. Nah, bagi kami, kita Indonesia ini loh. Kalau orang Indonesia susah, kalau orang Indonesia punya ide, ayo kita bantu. Kita yang bisa membesarkan mereka, bukan orang lain. Nah, itu pesan-pesan itu yang kita sampaikan. Jadi kita ini berdakwah juga, tapi bareng kopi. Nah, untuk kembali menjadi Indonesia sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang mau ditobatkan juga literasinya, ayo bisa langsung ikut ngopi. Mungkin bisa hubungi Bang Cek juga kan, ada di bawah nih nomornya. Jadi metodenya kan sudah jelas. Cuma kami tidak pernah mau bicara besar dulu. Iya, karena benar. kami yakin sesuatu yang bisa berjaya itu butuh waktu, butuh perdebatan, butuh diskusi yang butuh diskusi yang tidak sebentar, tapi harus terus dijadikan kebudayaan mungkin sudah. Dakwah dari awalnya harus kita mulai dari lingkaran kita sendiri. Benar. Nah, itu yang kita lakukan sampai hari ini. Intinya gerakan kami ini tidak tertutup untuk siapa saja. Misalkan teman-teman mau ngajak sharing, bahkan bukan hanya teman-teman baik lembaga atau komunitas, orang-orang partai pun kami terima. Jadi semua ada sebagian teman-teman ketika kita berbicara politik, dalam tanda kutip mereka sudah menjas kita bahwasanya kita orang politik. Padahal mereka tidak sadar, mereka berkomunitas, mereka berorganisasi, itu bagian dari politik. Iya, benar. Cuma yang mereka politik itu adalah partai. Dengan kita berdiskusi, kita sedang berpolitik. Kita mencoba mempengaruhi atau menyampaikan pesan. Politik itu kan ada tujuan yang kita mau sampaikan. Tentunya pesan-pesan positif. Jadi betul, saya kutip satu tadi kita diskusi dengan orang politik. Kami sampai hari ini melihat kita hampir dua kali sepanjang periode pemilihan, baik pilkada, pileg, pilpres, begitu banyak kebencian bangsa ini terhadap saudaranya. Kita satu darah ini, kita satu tanah, satu air, memang tidak sedarah. Tapi begitu bencinya kita sama saudara kita. Nah, ini yang artinya silakan Anda beda pendapat, tapi hormati saudaramu yang punya pendapat berbeda. Hari ini enggak. Kita coba memaksakan pendapat kita ke orang lain. Lo bukan orang Indonesia gitu. Nah, lo junjung yang namanya demokrasi, kita sepakat mengatakan ini demokrasi, tapi begitu orang beda pendapat lo anggap musuh. Kan lo musuh kita itu Amerika mungkin, aku bilang secara ekonomi mungkin Jerman mungkin Cina secara ekonomi, kita tidak berperang. Tapi kalau kita mematok musuh adalah batas negara. Betul. Tapi kalau orang di dalam negara itu saudara. Kalau dia cuma beda pendapat, silakan, tidak ada masalah, selama dia tidak mengganggu keamanan negara, kan seperti itu. Jadi yang kita sedihkan hari ini, berbeda pendapat itu dianggap musuh dan terlalu banyak kebencian. Makanya gerakan di bawah satu bendera ini, kalau bahasanya kita kutip dari si Johannes Jawa, kita tidak sedara, tapi kita saudara. Itu saya selalu
ingatkan bukan hanya untuk teman-teman tapi diri saya juga, kita tidak sedarah tapi kita saudara. Dalam Begitu biologisnya lah, ilmu Iya, biologis begitu tidak saudara. saya beda pendapat dengan teman saya tetap menganggap wah kayak tidak saudara, saya beda pendapat tapi saya saudara. Iya. Itu yang paling penting. Artinya saya tidak akan menyakiti dia berlebihan. Kalau beda pendapat ya udah cukup, kita beda pendapat aja. Nah harusnya begitu yang kita lakukan. Nah artinya saya, kalaupun di antara teman-teman mungkin saya dianggap senior, tapi saya tidak mau itu. Kami bilang kami tidak ada sekat. Mau dia senior, mau dia yang baru tobat, apa selama kebenaran yang dia bawa kita akan terima. Maka yang saya sebut tadi yang namanya Johannes Jawa itu junior kami, tapi dia sampaikan itu menjadi pesan bagi kami dan kami terima. Bukan si Johannes Jawanya tapi pesannya, kita tidak saudara tapi kita saudara. Itu penting bagi kita. Iya benar. Nah, di sini saya ada mengutip juga kata-kata dari Najwa Shihab. Nah, di sini kayaknya sangat berkaitan dengan apa yang kita bincang-bincang dari tadi. Nah, beliau mengatakan bahwa proklamasi seharusnya tak berhenti sekedar deklarasi, sebab mereka mestinya bukan propaganda. Indonesia adalah kata kerja, mimpi-mimpi yang harus diubah menjadi nyata. Ya, kita sepakat itu. Sepakat. Artinya perjuangan kita belum selesai. Iya. Makanya kita sampaikan generasi hari ini, kita belum berhenti, kita belum boleh santai. Iya. Itu yang mau kita sampaikan. Kalau Najwa Shihab mungkin dengan bahasa literasinya yang indah. Iya. Tapi kalau kami enggak, kami cuma menyampaikan, kita masih berjuang, jangan berhenti. Jadi Kita masih hari kerja. kemerdekaan itu bukan hanya di tanggal 17. Bukan hanya di Iya. Kemudian tanggal 18 19-nya tidak. Kita santai-santai, kita tidur. Jadi Kan tetap harus berjuang. bagaimana kita mau merdeka kalau kita santai, kita tidur-tidur, atau kita membiarkan generasi kita tetap terjebak kepada hal-hal yang negatif, kan itu kan kita salah juga. Secara pengakuan memang kita merdeka, tapi Iya. sebenarnya kita dalam keadaan yang resah. Iya. Nah, sedangkan keresahan itu bukanlah suatu kemerdekaan. Jadi kan merdeka itu kan bukan kata, jelas kan? Iya. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Iya. Bukan hanya Dengan kata. hari ini unjuk-unjuk rasa masih terjadi apa segala macam. Iya, benar. Itu kan karena masih adanya keresahan. Iya. Iya. Tadi. Nah ini juga bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga pesan ini untuk seluruh, baik untuk pemerintah, untuk para wakil rakyat kita, para pejabat-pejabat kita, para mahasiswa kita, para petani nelayan kita, bahwa ayo kalau kita mau maju tidak bisa kita satu-satu. Iya, harus kita. Kita harus bersatu. Iya. Itu yang paling penting. Jadi ini pesan. Ya. Artinya kami berharap gerakan-gerakan ini kalaupun simbol, kami menganggap dua gerakan kemarin hanya gerakan simbol, ayo sambut. Iya. Silakan kalian punya ide, anak-anak muda hari ini, generasi hari ini punya ide. Selama itu untuk Indonesia, kita akan berjuang bersama. Itu penting. Itu yang mau kami sampaikan Iya. pesannya. Karena yang akan dikenang adalah itu. Iya. Bekasnya akan, jejaknya itu tidak akan pernah hilang. Jejaknya Sedangkan akan kita hilang. akan hilang. Betul. Nah, di sini ya kita kembali lagi di gerakan satu bendera ini. Nah, di sini apa saja sih kendala dalam melaksanakan ini? Kendala-kendala tertentu mungkin dalam skala besarnya lah. Ya. Tidak ada ya, lebih ke keikhlasan aja. Iya, lebih keikhlasan Mengikuti sih. alur. Jadi, kenapa kemudian jadi 375? Jadi sebenarnya angka 3-nya itu mungkin tidak mempunyai makna, gitu kan. Jadi kenapa kemudian kemarin itu sampai dengan di angka 300, lagi-lagi gerakan kita ini kan gerakan yang sifatnya sukarela, Iya. gitu kan. Nah, jadi berapapun yang terkumpul uang teman-teman kemudian kita belikan kain, itulah jadinya. Nah, kemudian untuk kembali memacu semangat daripada teman-teman di HUT Indonesia yang ke-75 ini, kemudian kami tambahkanlah panjang bendera kami itu 75 meter sebagai kancing ataupun penutup di 300 itu. Seperti itu. Jadi selebihnya tidak ada sih. Selebihnya tidak ada. Kalau keraguan yang bikin ragu kita bergerak, pertama satu, pandemi. Ya. Itu yang membuat kita ragu kemarin. Seharusnya gerakan ini kita mau sampaikan secara besar-besaran di tengah kota ya, Iya. di tengah kota seharusnya. Tapi karena pandemi ya kita juga menghormati itu, artinya juga mengantisipasi. Nah, yang kedua, keraguan dari dalam diri kami sendiri. Sebenarnya di kelompok kami yang tadi Iya. 50 orang bisa nggak bentangkan 375? Iya. Bahkan tidak sampai 50 orang kemarin Iya. ya. Nggak sampai 35, sekitar 30 sampai 40 orang aja.
Artinya keraguan itu ada sama kami, walaupun kami sudah bergerak 2014. Tapi kami begitu sampai malam tanggal 16 ya, 16 Agustus malam ya, Iya, yang kita Bang. berempat itu. Udah kita yakin orang Indonesia itu masih apa? Masih menjadi kita. Iya. Cuma Responnya luar hari biasa. ini pemicunya belum ada. Iya, benar. Nah, maka bendera itulah sebagai simbol pemicu atau bendera itulah sebagai ide. Ya udah, kita jalankan. Artinya kami punya keyakinan orang-orang yang kemarin di pinggir pantai mungkin dengan keakuannya, dengan kekamiannya, dengan segala hedonismenya, tapi begitu melihat ide besar Indonesia, mereka mau memegang itu. Artinya kita masih punya harapan. Iya, Itu benar. sebenarnya Iya. sebenarnya simbol kemarin. Iya. Di Pantai Amal itu kami menyampaikan pesan bahwa teman-teman yang sampai hari ini berjuang untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, kita masih punya harapan. Kita masih punya harapan. Itu yang artinya jangan patah semangat, jangan mundur, kita harus terus maju karena kita masih ada harapan. Iya. Dibuktikan dengan Iya. simbol kemarin, tanpa settingan, tanpa apa semua, bahkan tidak dibayar ya. Karena mungkin itu dibayar orang orang, tapi itu tanpa dibayar. Satu pesan juga kemarin. Mereka rela. Kenapa kemudian kita memilih Pantai Pantai Amal Amal untuk melakukan pembentangan? Sebenarnya ada memang satu pesan yang Ya, kami betul, coba pesan. sampaikan, yaitu Indonesia harus berdaulat di bidang maritim. Makanya kenapa kemudian bendera merah putih itu kami giring ke pinggir pantai, mengingat salah satu pesisir pantai di kota Tarakan yang kemudian menjadi sejarah termasuk Perang Dunia Kedua pertama kali di Indonesia. Mendaratnya kapal-kapal Jepang itu adalah di Pantai Amal. Pantai itu. Amal. Jadi kemudian teman-teman menggiring bendera itu, dan kalau kita melihat sampai dengan hari ini juga batas-batas laut kita masih dicaplok, hasil laut kita juga masih diambil oleh negara-negara luar, yang mana sampai dengan hari ini juga pemerintah juga masih belum bisa tegas Iya. terkait dengan panjang lebarnya ukuran laut kita yang mana masuk kawasan Indonesia kemudian Malaysia. Toh sampai dengan hari ini juga Ambalat Ya, masih sengketa. masih sengketa. Makanya itulah salah satunya Jadi banyak pesan-pesan yang pesan. kami coba sampaikan. Banyak Kenapa pesan kemudian sebenarnya, karena kami itu giring simbol. bendera merah putih ini ke pesisir pantai seperti itu. Jadi bukan hanya karena di sana Bukan. ada keramaian, Bukan. bukan. Jadi ini gerakan Jadi ada yang hati, pesan kita sampaikan. gerakan kedaulatan, Iya. gerakan kejayaan. Ini simbol. Jadi gerakan kemarin itu simbol. Ayo Simbol. bangkit sama-sama. Bahwa kita punya masalah. Memang kita punya masalah, tapi kita pun harus cari solusi dan menyelesaikannya Iya. secara bersama-sama. Itu yang mau kita sampaikan. Bukan hanya sekedar menuntut, tapi Iya. kita juga harus memberikan solusi. Iya, memberikan Iya. solusi apa semua. Termasuk menggerakkan hati, karena kalau hati yang bergerak pasti insya Allah akan bergerak juga. Iya. Maksudnya- Kalau kita ada- Ya, hati itu sakral soalnya. Jadi kan kita nih hari ini seolah-olah tidak saling membutuhkan. Iya. Jadi kita baik negara hari ini hadir pun, mereka sebagai pemerintah yang hanya bisa perintah, tapi rakyat dianggap bukan partner atau teman untuk bekerja sama. Rakyat dianggap hanya sebagai barang kebutuhan. Kalau butuh, dekati rakyat. Iya. Kalau lagi diprotes rakyat, dekati rakyat sebagai kebutuhan. Rakyat harus jadi teman untuk mengembalikan kejayaan itu. Nah, kita lupa kalau sudah kita mengelola negara ini, rakyat hanya kita butuhkan 5 tahun sekali. Bahkan rakyat kadang-kadang dilupakan. Indonesia antara pejabatnya, rakyatnya, pengusahanya, pekerjanya harusnya menjadi satu baru bisa berjaya. Artinya kami adalah bagian Iya. dari gerakan. Karena kalau kami bagian dari kebutuhan, yang bahasa anunya habis mandi sepadi buah. Iya. Dan kita tidak mau Bahasa seperti kasar. itu. Itu pesan Iya. yang mau kita sampaikan. Bahwa rakyat adalah mitra, Iya, mitra. teman untuk Partner. untuk bekerja bersama mencapai kejayaan itu. Itu yang mau kita sampaikan juga di simbol-simbol gerakan kita. Ya, tentunya setiap negara itu cita-citanya adalah kejayaan itu Sama sendiri. semua pasti. Sama. Tapi hanya saja kita yang tidak punya kesadaran. Kita maksudnya
dalam hal itu, entah itu pemerintahnya, masyarakatnya juga. Ya, karena keakuan tadi aku lebih iya, hebat, aku lebih mungkin lebih tinggi dari kamu, Iya, aku lebih eksistensi diri sendiri itu lebih lebih utama. Yang kita takut kalau dia masuk ke ranah agama, ke ranah kita jadi pasis dan jadi ekstremis, itu yang kita hindarkan. Jadi jangan sampai kita jadi pasis bahwa kita lebih unggul dari suku bangsa yang lain, bahwa pemerintah ini yang berkuasa hari ini, rakyat harus tunduk menjadi otoriter, dan kita menjadi ekstremis bahwa kita lebih baik dari keyakinan-keyakinan yang itu yang harusnya kita patahkan pelan-pelan, bahwa ini bangsa harusnya bisa bicara, bisa berdamai, dan bisa kembali berjaya. Itu yang mau kita ini kan sekarang banyak paham-paham seperti itu, artinya aku lebih unggul. Kalau sudah aku tidak ada Indonesia, maka Indonesia itu adalah kembali kita. Ketika Indonesia itu adalah kita. Nah, di sini tadi kita yang kita bahas tadi itu tentang keresahan serta solusinya. Nah, bagaimana sih senangnya? Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana senangnya saya ketika berbicara tentang keresahan sekaligus diberikan solusi. Nah, tadi kan Abang memberikan solusi seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Tentunya sulit untuk didapatkan kalau bukan di warung kopi. Tapi hari ini kita dapatkan di podcast Lisan. Nah, jadi di sini saya juga ingin berbicara tentang harapan terbesar daripada gerakan yang dilaksanakan. Mungkin bisa langsung diberikan, apa sih harapannya? Simpel saja, lahirnya kesadaran bersama. Ketika kita berbicara Indonesia, kembali kita bilang Indonesia adalah kita. Jadi kami bukan siapa-siapa, yang mempunyai ide gerakan ini bukan siapa-siapa. Kami hanya mau semangat kami ini disambut, kemudian semangat itu menular ke banyak orang, dan kita menyatakan diri kita ini adalah kita Indonesia. Itu saja. Kalau saya lebih cenderung, kami juga sepakat bahwa gerakan ini harus disambut. Kami pingin tahun depan bukan kami lagi yang menggerakkannya. Kami pingin generasi-generasi milenial ini yang menggerakkan gerakan ini, entah dengan bendera, entah dengan apa saja. Intinya satu, kita Indonesia. Ya, kita Indonesia. Jadi lebih kepada kesadaran dari harapan kita, dari harapan Abang mungkin yang menggerakkan ini adalah ketika timbul rasa kesadaran, berharap bahwa itu akan feedbacknya adalah gerakan itu sendiri, karena kalau tidak ada gerakan tidak akan ada perubahan. Jadi tadi kita cerita bendera itu ide, 375 itu ide, tapi kalau dia tidak dibentangkan dengan gerakan, dengan bersama-sama, maka dia tidak, biar ide besar di kepala kita ini kalau tidak dilakukan, itu simbolnya. Nah, makanya penting kan itu dibaca. Keunikan kemarin, karena kemarin itu saya juga terikut untuk membentangkan bendera itu. Maksudnya saya ini tidak terlibat dalam perencanaan, tidak ada. Tapi saya bisa mengibarkan itu. Dan juga pada saat di sore hari itu di situ kan ada juga pelipatan bendera. Saya ini bukan pengibar, tapi saya bisa melipat bendera. Tapi yang paling uniknya lagi, bersama-sama dengan masyarakat yang ada di situ. Luar biasa, sama-sama menggulung dan kerjasamanya kita cuma mungkin korlapnya cuman memberikan instruksi tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh, instruksi lipat. Itu lipatannya juga sesuai dengan lipatan yang seharusnya. Nah, dan jadi itu sangat luar biasa. Tidak saling kenal. Semangat sama. Nah, saya pun kalau kamu bilang tadi kemarin ada di amal, saya enggak lihat. Iya, saya enggak lihat. Nah, itu. Nah, artinya memang jadi ide besar di kepala kami, begitu kami tuangkan 375 itu tidak akan bisa terbentang kalau tidak ada bantuan dari rakyat Indonesia. Kami bilang rakyat, karena kami juga rakyat. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi taruh Indonesia besar itu, ide besar Indonesia itu ke meja, kita akan lihat. Ini kita bisa bentangkan, kita bentangkan. Itu yang mau kita mau. Ya, kemarin juga saya cerita sedikit nih, karena ini ingin saya bicarakan lagi kepada teman-teman juga yang mungkin ada di rumah. Nah, kemarin itu ada bendera ada ruang. Nah, tidak ada yang menyentuh di situ. Mungkin ada yang sentuh, mungkin dia ada keperluan lain. Dia tinggal memanggil. Saya tidak tega gitu, Bang. Tidak tega melihat bendera itu ada yang kosong. Jadi saya mengisi dan mengajak teman saya, ayo diisi. Jadi
tanpa disuruhan dari panitia, tanpa paksaan dari orang lain, Ya, tanpa betul. terpanggil. Banyak kejadian begitu. Kemarin ada satu kejadian juga pas Iya. saya di situ. Ada satu cewek, dia megang bendera itu hampir sekitar 7-8 meter, dia sendiri. Iya. Dia bilang, dia sampai teriak, "Bang, saya sendiri di sini," dia bilang kan. Saya bilang, "Saya pas di bawah. Sebentar. Saya pegang bel putihnya, kamu pegang atasnya, jangan sampai menyentuh tanah." Iya. Sabar sebentar, mudah-mudahan dia bilang, ada yang bantu kamu. Nggak sampai dalam hitungan detik, itu para ibu-ibu. Saya pikir anak muda yang datang. Itu kelompok ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya ikut pegang ya. Iya. Artinya dalam diri saya saja yang kemarin saya ragu-ragu. Kalau ditanya keraguan tadi, saya ragu-ragu. Saya masih punya harapan. Oh, bangsa Iya. ini masih ada harapan. Artinya orang tua saja lihat bendera itu, lihat Iya. ide itu, mau megang. Iya. Nah, itu artinya oh, bangsa ini masih ada harapan untuk bangkit bersama, saya bilang. Nah, itu yang kita apa sampai hari ini tetap semangat untuk bergerak. Iya, benar sekali. Jadi luar biasa sekali kegiatan atau gerakan satu bendera yang dilaksanakan pada 17 Agustus 17 Agustus 2020. Sampai lupa saking semangatnya. Nah, itu adalah gerakan yang lebih ke menggerakkan hati, lebih ke keikhlasan, dan teman-teman kepanitiaan kemarin juga bukan karena ada apa-apa. Mungkin ada Kalau kita luruskan, ada panitia. lah. Jadi tidak ada Nah, ini panitia. jadi seperti apa ini? Ini seperti apa? Jadi tidak ada susunan panitia. tidak ada susunan panitia. Jadi di kelompok kita ini tidak ada ketua, Iya, tidak tidak ada ada. struktur organisasi. Kami mempercayai bahwa ide lebih tinggi daripada jabatan-jabatan. Luar biasa Jadi kami sekali. kan tidak ada. Jadi siapapun yang diberi kepercayaan, memang harus Iya. tetap ada yang menjadi panglima. Iya. Di lapangan menjadi Yang panglima, bertanggung jawab. bertanggung jawab, tapi lebih cenderung kepada kami serahkan kepada orang-orang yang memang Yang mau, ayo. yang mau silakan. Dan mesti karena senior kita, karena kita berpengalaman, kita tidak begitu. Iya. Jadi begitu kita tunjuk satu orang, ayo kau kerja, kau pimpin kita, kami akan bantu. Jadi mau dia junior, kalau dia mau dia tidak tahu apa-apa, kami akan kerja sama. Iya. Jadi bukan masalah simbol. Jadi kami luruskan di Tidak dalam ada pergerakan kepanitiaan. kami tidak ada Iya. panitia dan tidak ada ketua sama sekali. Jadi ini gerakan bersama. Makanya selalu kita bilang siapapun itu adalah gerakan Iya. kita. Jadi kita Kembali ke kita. kembali kita. Ya, jadi hari ini lebih ke kita ya. Nah, Maksudnya ini juga pun kami sebenarnya ragu-ragu untuk menyampaikan ini. Bahwa Iya. kami pun harus hadir. Ini sebenarnya gerakan komunikasinya adalah komunikasi kita sebenarnya. Iya, tanpa Bukan membawa lagi kelembagaan bukan lagi- kelembagaan. ya, bukan lagi kelembagaan- Tidak ada kelembagaan. Jadi real, maksudnya tidak ada kepentingan juga di dalamnya. Iya, sangat. Kepentingan kami satu, kejayaan Indonesia. Ya, berarti ada kepentingan. Kejayaan. Ya, kejayaan itu adalah apa ya? Bukan targetnya ya. Maksudnya tujuannya negara kita harus Iya, jaya, tapi kepentingan kami. selalu ada kendala-kendala, masalah-masalah. Itulah kita sebagai pemuda memberikan solusi dan juga bergerak. Nah, tentunya harus dengan keikhlasan. Ketika ada kepentingan di belakang, itu sangat sulit untuk dicapai. Ya, jadi seperti itu yang saya tangkap. Nah, jadi sangat luar biasa pembahasan kita hari ini. Bagaimana kita bicara dari hati ke hati. Di sini tidak ada sama sekali kepanitiaan atau apa. Memang keikhlasan daripada teman-teman juga kepada siapapun itu yang masih bukan masih merelakan sih, Bang. Mungkin lebih ke bukan pengorbanan, apa ya? Intinya pergerakan hati yang memang ayo sudah bersama. Nah, jadi seperti itu. Jadi luar biasa sekali, dan saya juga sebagai saya perwakilan sebagai mahasiswa yang tergerak hatinya hari ini, dan keresahan itu semoga dapat teratasi dan juga jadikan sumber kejayaan untuk kita semua di negara kita Indonesia. Nah, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, mungkin Abang bisa menyampaikan pesan dan kesannya hari ini. Jadi mungkin bisa langsung kepada Bang C mungkin. Oke, terima kasih. Untuk hari ini terkait dengan kegiatan kita yang dipelopor oleh teman-teman Lisan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kegiatan ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini akan terus berjalan dan sukses. Dan untuk pesan, tahun ini kita Kota Tarakan akan melakukan pemilihan kepala daerah, yaitu Iya. gubernur. Pilgub. Pilgub.
kami berpesan khususnya kepada generasi muda ataupun generasi milenial, termasuk pada pemilih-pemilih pemula, kita jangan sampai terbawa gara-gara kita berbeda pendapat ataupun berbeda pilihan. Jangan sampai kita terkoyak kemudian kita saling tengkar ataupun kita saling ribut terkait dengan beda pilihan. Kembali di awal tadi, mari dengan semangat kemerdekaan ini, kita adalah satu, kita Indonesia. Beda pilihan kita, beda hak suara kita pun menyatakan kita tetap satu, kita Indonesia. Mari kita sukseskan pemilihan Amin. gubernur di tahun 2020 ini. Terima kasih. Luar biasa sekali Bang C, pesan dan kesannya dari hati akan sampai ke hati. Amin. Ya, untuk Bang Yudi bisa menyampaikan pesan dan kesannya. Jadi kami menganggap gerakan ini adalah gerakan ide. Ya, Artinya bukan gerak sebenarnya, dia adalah ide, masih dalam Iya. konsep ide. Maka pesan ini mau kami sampaikan melalui gerakan kemarin. Ayo, bukan hanya Tarakan, tapi juga Kaltara dengan 4 kabupaten 1 kotanya. Ayo, gerakan di bawah satu bendera ini hidupkan. hidupkan. Kita mau menyampaikan bahwa pesan kepada Indonesia, kembali, kalau kita mau kembali berjaya, kita tidak bicara aku, tidak bicara kamu, tidak bicara kamu, tapi bicara kita. Pesan besar yang harus kita sampaikan kepada generasi-generasi seterusnya. Makanya pesan kita ini bukan untuk kota Tarakan, tapi untuk Kaltara dan untuk Indonesia. Jadi dari Tarakan untuk Kaltara dan Indonesia. Luar biasa Kita sekali. Semoga pesan dan kesannya tersampaikan kepada Amin. teman-teman, dan teman-teman muncul kesadaran untuk bukan hanya kesadaran, hanya sebatas sadar, tapi juga harus bergerak untuk kita semua, untuk negara kita. Jadi saya Lisa sebagai pembawa acara podcast pada hari ini, ketika ada salah kata mohon dimaafkan, mungkin ada ruang yang salah tidak memberikan kenyamanan, saya minta maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.